Bab 116. Daftar hitam. Memecat ketua. Di pintu aula kabinet, Sander Ye pergi tanpa bicara. Tetus Zhang melihat Gesi Ye pergi sembari menghembus napas. Kabar pemecatan Gesi Ye sebagai ketua segera menyebar ke seluruh Akademi Guanxuan. Berita ini menimbulkan kekesalan yang kuat dari Akademi Sastra. Akibatnya, protes yang diorganisir oleh mahasiswa sastra pecah di akademi. Tapi nggak ada gunanya dan segera ditekan. Dataran tengah negara es. Sesudah Sander Ye dan Aurora meninggalkan Sekte Dao, Sander Ye pergi ke Paviliun Xianbao untuk mencari Fendiokin. Kalau mau pergi ke negara Qi, cara tercepat adalah melalui portal transmisi Paviliun Xianbao. Tapi, ketika dia tiba di Paviliun Xianbao, dia menemukan bahwa Fendiokin sudah dipindahkan ke alam semesta Guanxuan. Di gerbang Paviliun Xianbao, Mona berujar, "Tuan Muda Sander, sebelum tetua Fendiokin pergi, dia memintaku mengingatkanmu untuk berhati-hati pada dua kelompok orang. Kelompok pertama dari 9 langit 10 tanah. Yang disebut 9 langit 10 tanah adalah 9 lubang langit dan 10 tanah rezeki. Keluarga bangsawan dan sekte di tempat-tempat ini punya warisan yang kuat, ada yang sudah diwariskan selama puluhan juta tahun." Sander Ye berujar, "Kalau begitu, sekte getar langit juga dari 9 langit dan 10 tanah." Mona mengangguk, "Ya." Sander Ye diam. Mona berujar lagi, "Selain itu, ada 9 benua. 9 benua adalah 9 Venus di bawah yuridiksi alam semesta Guanxuan. Dataran tengah negara es juga salah satu dari 9 benua. Ada beberapa kekuatan di 9 benua. Biarpun belum menetap di alam semesta Guanxuan, tapi nggak boleh diremehkan." Sander Ye bertanya, "Bima Sakti itu termasuk yang mana?" Mona berujar, "Bima Sakti istimewa. Tempat mereka adalah alam semesta yang terpisah. Ada kekuatan yang dahsyat dan misterius yang disebut Sekte Bima Sakti. Selain itu, konon mereka punya larangan yang kuat, orang luar nggak diperbolehkan masuk." Sander Ye berpikir lalu berujar, "Ada lagi?" Mona berujar, "Ada juga peringkat jenius, yaitu peringkat di alam semesta Guanxuan. Para jenius di sana adalah super jenius di alam semesta Guanxuan, dan jenius teratas. Kalau kamu bertemu dengan mereka, kamu nggak boleh meremehkan mereka." Sander Ye mengangguk, dia pernah bertemu Birman Liu, dia beruntung bisa menang hari itu. Kalau bertemu sekarang, dia nggak takut, tapi dia tetap nggak boleh meremehkan. Charleon Yun dikalahkan karena meremehkan orang hari itu. Mona melirik Sander Ye dengan galau. Dia nggak menyangka situasi akan seperti ini. Awalnya, dia mengira Sander Ye bisa bersekolah di Akademi Guanxuan, tapi sekarang, Sander Ye diburu oleh pusat. Takdir menentukan nasib manusia. Sander Ye menangkupkan tangan dan berujar, "Nona Mona, terima kasih. Aku ingin meminta satu bantuan lagi." Mona berujar, "Mau menggunakan portal transmisi?" Sander Ye mengangguk, "Boleh." Mona merasa bersalah, "Tuan Muda Sander, aku baru saja mendapat kabar bahwa mulai sekarang Paviliun Xianbao memasukkanmu dalam daftar hitam dan gak akan lagi melayanimu. Apalagi semua asetmu di Paviliun Xianbao dibekukan." Pagoda kecil. Aurora muram, "Itu keterlaluan." Sander Ye menggeleng dan tersenyum getir. Dia tahu akan diburu akademi, tapi masuk daftar hitam oleh Paviliun Xianbao sungguh nggak pernah dia duga. Tentu saja itu wajar. Lagi pula, Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan sekongkol. Mona mengertakkan gigi dan berujar, "Tuan Muda Sander, aku bisa aktifkan untukmu sekali." Sander Ye menatap Mona yang berujar, "Mau kemana?" "Akan kubuka portal transmisi." Sander Ye terharu, tapi tetap menggeleng dan tersenyum. "Nona Mona, aku menghargai kebaikanmu.
Sesudah mengatakannya, dia melihat Aurora, "Ayo pergi." Keduanya menghilang. Mona tertegun, lalu dia menggeleng dan menghembus napas. Di langit, Aurora menatap Sander Ye, "Kenapa kamu nggak setuju?" Sander Ye berujar, "Kalau aku setuju, biarpun kita bisa mencapai negara Qi secepat mungkin, apa yang akan terjadi pada Nona Mona? Dia pasti akan dihukum oleh Paviliun Xianbao. Dalam kasus terburuk, dia akan kehilangan nyawa. Dalam kasus teringan, pekerjaannya nggak akan jaminan, dan masa depannya akan hancur." Dia menggeleng, "Kita nggak boleh melibatkan orang. Selain itu, Nona Mona sudah banyak membantuku. Nggak bermoral kalau aku melibatkannya." Aurora melirik Sander Ye dan tersenyum, "Itu benar. Kayaknya kita terpaksa pergi ke negara Qi dengan berjalan kaki. Untungnya, nggak terlalu jauh dari negara Qi. Kita bisa sampai dalam beberapa bulan." Sander Ye berujar, "Bisakah kita merampas satu portal transmisi?" Aurora menatap Sander Ye, "Hanya Paviliun Xianbao yang punya portal transportasi menuju tempat itu. Mau merampok Paviliun Xianbao?" Sander Ye berpikir sejenak, lalu berujar, "Bukan nggak mungkin. Sekalian ambil uang. Pagoda kecil." Aurora mendelik pada Sander Ye, "Apa yang kamu pikirkan? Kalau kita merampok Paviliun Xianbao, itu akan menjadi akhir hidup kita." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Aurora berujar, "Sekarang, Paviliun Xianbao hanya memblokir kamu. Mereka nggak membantu Akademi Guanxuan menangkapmu. Setidaknya, nggak secara resmi, tapi kalau kita merampok Paviliun Xianbao, gawat. Kita pasti diburu mereka. Kalau kita diburu mereka, itu akan lebih menakutkan daripada diburu oleh Akademi." Sander Ye agak bingung, "Kenapa?" Aurora berujar, "Karena Paviliun Xianbao punya sistem intelijen yang sangat kuat. Begitu mereka memburu kita, kita akan ketahuan kemanapun kita pergi. Selain itu, Paviliun Xianbao sangat kaya. Kalau mereka membayar 10 juta kristal peri untuk memburu kita, percaya atau enggak, orang-orang dari seluruh alam semesta akan datang membunuh kita." Sander Ye diam. Aurora menggeleng dan tersenyum, "Kamu boleh menyinggung Akademi Guanxuan, tapi kamu nggak boleh menyinggung Paviliun Xianbao. Mereka terlalu kaya dan nggak ada urusan yang nggak bisa mereka selesaikan dengan uang. Jadi, kita naik kapal awan ke negara Qi." Sander Ye mengangguk, "Oke." Aurora membuka telapak tangan, sinar putih terbang ke awan. Sinar putih menghilang, sebuah kapal awan sepanjang ratusan kaki muncul. Sander Ye menatap Aurora, "Punya." Aurora tersenyum, "Kapal awan harus dimiliki untuk persiapan kabur. Ayo." Dia mengajak Sander Ye terbang ke kapal awan. Aurora mengaktifkan formasi, kapal awan menjadi sinar putih dan melesat ke langit. Sesudah sesaat, keduanya memasuki langit berbintang. Aurora memegang peta bidang bintang. Sesudah melihatnya lama, dia berujar, "Seharusnya berada di jalur yang benar." Mendengar itu, wajah Sander Ye muram, "Yakin?" Aurora menyeringai, "Ini perjalanan antar bintang pertamaku, jadi nggak yakin." Sander Ye menggeleng dan tersenyum, "Nggak boleh salah. Jalan, kalau nggak, kita akan mati." Aurora melihat dengan cermat lagi, lalu berujar, "Aku yakin, nggak ada masalah." Sander Ye mengangguk, "Baguslah." Saat berbicara, dia melihat ke arah Aurora di depannya. Pakaian Aurora hari ini bukan jaket kapas kecil yang dia lihat hari itu. Dia bergaun beludru putih dan berjubah putih. Tampaknya dia merasa itu terlalu hambar, jadi ujung jubahnya ada sulaman bunga plum yang mekar, terlihat halus dan indah. Rambut perak, jubah salju. Sander Ye berujar, "Terima kasih." Aurora menatap Sander Ye dan tersenyum, "Terima kasih untuk apa?" Sander Ye menggeleng dan tersenyum,
Terima kasih atas bantuanmu. Aurora tersenyum tipis, kamu nggak perlu sungkan. Sander Ye ragu-ragu, lalu berujar, Nona Aurora, apa yang terjadi antara kamu dan akademi waktu itu? Sesudah Aurora diam sesaat, dia berujar, guruku mau menjadikanku sebagai tungku. Mendengar ini, Sander Ye mengernyit. Aurora mengangkat bahu, aku mengekspos dia ke akademi, tapi akademi nggak peduli, jadi aku membunuhnya. Sama seperti kamu, sesudah membunuh orang, banyak masalah muncul, aku terus membunuh dan membunuh banyak orang. Sesudah mengatakannya, dia melihat ke arah Sander Ye dan tersenyum, apa aku bertindak benar? Sander Ye mengangguk, benar. Aurora tersenyum. Sander Ye berujar, setelah pusat menyelidikinya kemudian, mereka seharusnya mengetahui kebenaran masalah ini. Tapi, mereka nggak membersihkan namamu, tapi menyembunyikan masalah tersebut, kan? Aurora mengangguk, ya, itu skandal bagi Akademi Guanxuan, jadi ketika orang-orang dari pusat datang, mereka memutuskan untuk menyembunyikannya lalu menyalahkanku. Dia menggeleng dan tersenyum, faktanya, pengalaman kita mirip. Alasan kenapa aku membantumu bukan hanya karena kita berteman, tapi juga karena ini. Karena, aku suka bertindak sesuai kata hati, itu saja. Sander Ye berujar, sesudah aku keluar dari negara N, aku menyadari dunia ini rumit. Selama periode ini, banyak hal yang terjadi, dia nggak menyangka masalah akan berkembang hingga seperti ini. Aurora bertanya, kalau kamu diberi kesempatan lagi, apa kamu akan membunuh keluarga An dan Tao Langit? Sander Ye berujar, tentu saja. Dia nggak pernah membunuh tanpa pandang bulu, atau menyayangkan siapapun yang pantas dibunuh. Aurora tersenyum, aku juga nggak menyesal. Dia melihat ke langit berbintang di kejauhan dan berbisik, saat tiba di negara Qi, kalau Master Pedang Dunia memang muncul, apa dia akan menegakkan keadilan untukmu? Sesudah Sander Ye diam sesaat, dia berbisik, aku nggak tahu. Aurora tersenyum, itu seharusnya mungkin. Kalau Master Pedang Dunia nggak bijak, bukankah dunia akan sepenuhnya hancur? Sander Ye mengangguk, dia melihat kedalaman langit berbintang dan berujar dalam hati, Tuan Pagoda, ada. Sesudah pagoda kecil diam sesaat, dia berujar, mau apa? Dia agak takut pada orang ini sekarang. Orang ini nggak mengikuti rutinitas saat beraksi atau bertanya, jadi dia harus siaga setiap saat. Sander Ye berujar, Tuan Pagoda, aku punya firasat buruk untuk perjalanan ke negara Qi. Pagoda kecil bingung, kenapa? Sander Ye berujar, aku nggak tahu. Pagoda kecil diam. Sander Ye berujar, kalau Master Pedang Dunia muncul, apa dia akan membantu Akademi Guanxuan mengalahkanku? Atau membunuhku untuk menghindari masalah? Pagoda kecil berujar dengan sungguh-sungguh, seharusnya enggak. Sander Ye bingung, kenapa? Pagoda kecil berujar, biarpun dia mencolok tapi... Diam. Suara misterius itu berujar, bodoh, dia mencoba memancingmu lagi. Pagoda kecil bersambung. Bab 117. Tidak mau diskusi, tidak senang, tidak bersedia. Mencolok. Sander Ye berkedip, Tuan Pagoda, apa itu Master Pedang Dunia? Tuan Pagoda diam. Sialan. Bajingan ini punya terlalu banyak berpikir. Sander Ye ini mau memancing dan mencari tahu. Kalau nggak diingatkan, dia mungkin akan mengakui sesuatu. Sander Ye pasti akan menyimpulkan beberapa informasi berguna. Tuan Pagoda tertekan. Dia harus waspada saat berbicara dengan pria ini lagi, kalau enggak, dia akan tertipu secara nggak sengaja. Melihat Tuan Pagoda diam, Sander Ye diam.
Tuan Pagoda hendak berkata, tapi berhenti. Rupanya, dia dihentikan orang. Sander Ye bertanya, Tuan Pagoda, apa ada orang lain di pagoda? Tuan Pagoda. Di pagoda kecil, suara misterius mendesah, pagoda kecil, menurutku kamu gak mampu bermain dengannya. Pagoda kecil diam. Dia sudah dipermainkan selama 2 generasi. Apakah generasi ketiga ini juga akan mempermainkan dia? Gak bisa. Dia harus menekan total bajingan di generasi ini, kalau enggak, Tuan Pagoda akan menjadi pagoda kecil di masa depan. Pagoda kecil berujar, sebenarnya kecemasanmu logis. Sander Ye terperanjat. Pagoda kecil berujar, pikirkan saja, Akademi Guanxuan didirikan oleh Master Pedang Dunia, bagaimana dia bisa menghukum orang sendiri demi orang luar? Kalau dia melakukannya, bukankah sama dengan mempermalukan diri sendiri? Terutama karena keluargaan dan dia bersaudara, istrinya dari keluargaan, apa kamu yang bersaudara dengannya, atau keluargaan? Sander Ye diam. Pagoda kecil berujar, kamu membunuh orang-orang dari keluargaan, kamu juga membunuh Tao Langit. Biarpun ada alasan, kamu memang melakukannya. Jadi, kupikir ada kemungkinan besar kalau Master Pedang Dunia muncul, dia akan membantu Akademi Guanxuan mengalahkanmu. Kamu harus siap secara mental. Sander Ye nggak berujar. Di pagoda kecil, terdengar suara misterius, jangan-jangan dia ketakutan. Pagoda kecil berujar, aku memang memenakuti dia. Siapa suruh bajingan ini menjebakku di setiap kesempatan? Sander Ye berujar, Tuan Pagoda, kenapa aku merasa kamu mengenal Master Pedang Dunia? Pagoda kecil berujar, aku kenal dia nggak mengenalku. Sander Ye menggeleng, perasaanku adalah kamu sangat akrab dengannya. Sesudah pagoda kecil diam sesaat, dia berujar, kenapa? Pikir begitu. Sander Ye tersenyum, awalnya kamu bilang Master Pedang Dunia mencolok. Kalau kamu gak kenal, bagaimana kamu tahu dia mencolok? Selanjutnya, aku dulunya menargetkan Master Pedang Dunia, tapi kamu melarangku dan memintaku untuk mengubah targetku. Selain itu, sepanjang jalan, kamu sering menyindirnya ketika berbicara tentang Master Pedang Dunia. Jelas sekali kamu sangat akrab dengannya, kalau enggak, kamu enggak akan sindir seperti ini. Mengenai seberapa akrabnya kamu, aku enggak bisa simpulkan. Pagoda kecil diam. Sialan. Masalah karena banyak berbicara. Mulai sekarang, dia harus kurangi berbicara di depan bajingan ini, kalau terlalu banyak bicara, dia akan membuat kesalahan. Sander Ye tertawa dan berujar, Tuan Pagoda, aku gak akan menanyakan pertanyaan ini lagi. Pagoda kecil berujar, kenapa? Sander Ye tersenyum, gak peduli apa alasanmu muncul di sisiku, itu gak masalah. Yang penting kamu memperlakukanku dengan baik, gak berniat buruk padaku dan membantuku dalam situasi kritis. Adapun yang kamu sembunyikan dariku, kupikir kamu juga punya alasan dan terpaksa, aku maklumi. Di pagoda kecil berujar, apa maksudnya dia? Tarik ulur. Suara misterius itu berujar, anak ini seharusnya mengatakan isi hati. Pagoda kecil mendesah, aku jadi agak malu. Aku lebih suka dia menjebakku. Di luar, Sander Ye nggak lagi memikirkan masalah ini. Dia melihat ujung langit berbintang. Bintang-bintang cerah, jauh dan damai. Dia agak bingung. Karena dia nggak pernah mengira masalah akan seperti ini. Ucapan pagoda kecil membuatnya kian cemas. Apakah Master Pedang Dunia menikah dengan keluargaan atau dia? Sudah pasti keluargaan. Kalau Master Pedang Dunia pilih kasih, kalau dia mengadu, bukankah akan terbunuh? Tapi sekarang, dia nggak punya pilihan lain. Dia hanya bisa pergi ke negara Qi untuk mengadu. Kalau Master Pedang Dunia bijak, itu yang terbaik.
Kalau nggak bijak, dia hanya bisa menggunakan pedang Hangdao dan mati bersamanya. Aurora menunjuk ke kejauhan, lihat. Sander Ye melihat ke kejauhan. Ribuan kaki jauhnya, berdiri seorang pemuda. Pemuda itu berpisau panjang dan tersenyum. Aurora berujar, sudah datang. Sander Ye mengangguk, sangat cepat. Aurora mengendalikan kapal awan untuk berhenti, lalu menyimpan kapal awan. Kalau mereka bertarung, jangan sampai menghancurkan kapal awan itu. Pemuda berpisau itu menatap Sander Ye dan menyeringai, apa kamu Sander Ye? Sander Ye mengangguk. Senyuman di wajah pemuda berpisau itu melebar, kalau aku bunuh kamu, aku akan mendapat 2 keberuntungan Tao dan jutaan kristal peri. Aku nggak berbakat, aku mau coba. Sander Ye menghilang. Jelek. Tebasan membunuh dalam sekejap. Saat melihat Sander Ye menghilang, pemuda berpisau menyipitkan mata dan hendak menghunus pisau. Tapi begitu niat ini muncul, sebuah pedang menembus alisnya. Jelek. Darah perlahan meluap di sepanjang energi pedang Sander Ye, wajah pemuda yang berpisau itu berlumuran darah. Sander Ye menyimpan energi pedang tanpa ekspresi, lalu menyimpan cincin penyimpanan pemuda berpisau. Ada 3 juta kristal emas. Sesudah menyimpan cincin penyimpanan, Sander Ye melihat pisau. Pisau itu bagus dan berharga, jadi dia menyimpan pisau milik pemuda itu. Pemuda itu. Sander Ye berbalik dan berjalan ke Aurora, lalu berujar, mereka mungkin meremehkan kekuatanku. Aurora tersenyum, bukannya meremehkan kekuatanmu, tapi imbalan akademi menggiurkan, beberapa orang memutuskan untuk mengambil risiko. Sander Ye mengangguk, dia nggak terlalu akrab dengan keberuntungan Tao dan nggak tahu harganya. Tapi, 1 juta kristal peri adalah uang sungguhan. Kalau itu dia mungkin juga nggak bisa menahan godaan. Aurora melihat ke kejauhan dan tersenyum, masih belum mau keluar. Sander Ye juga melihat ke kejauhan, di suatu tempat terdengar tawa, memang pantas menjadi seorang jenius tiada taraf yang membunuh Desnian, cekak, mengesankan. 3 orang menghampiri keluar. 2 pria dan 1 wanita. Pemimpinnya adalah pria berusia 20-an, bertubuh tegap dan bertombak. Biarpun tersenyum, matanya setajam pisau, bagai mau memangsa. Aura Master Ranah Bencana Besar. Di sisi kiri pria itu, ada seorang pemuda. Pemuda itu tinggi dan kekar, berbaju besi yang berat, membuat orang tertekan. Dia memegang perisai persegi yang berat, ada banyak jimat yang terukir di perisai itu. Dia berkesan stabil. Di sebelah kanan pemuda bertombak berdiri seorang wanita. Wanita itu bergaun putih panjang dengan tangan tersembunyi di lengan baju. Matanya dingin, dia menatap Aurora. Ketiganya ranah bencana besar. Sander Ye menatap pemimpin yang bertombak dan bertanya, dari alam semesta Guanxuan. Pria bertombak menggeleng dan tersenyum. Pernah mendengar tim tentara bayaran kegelapan? Tentara bayaran. Sander Ye menggeleng, enggak. Pria bersenjata itu menatap Sander Ye dan tersenyum, apa kami begitu enggak terkenal? Aurora berujar, tim tentara bayaran nomor 1 dataran tengah negara es. Nomor 1. Mata Sander Ye menyipit. Pria itu masih mau bicara tapi Sander Ye maju selangkah, dan langsung menghilang. Tebasan membunuh dalam sekejap. Saat Sander Ye menghilang, wanita bergaun putih mengangkat tangan. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya bergetar, lalu gravitasi ruang meningkat puluhan kali lipat. Pedang Sander Ye yang awalnya secepat guntur, ditekan secara paksa. Saat kecepatannya melambat, pemuda berbaju besi berat itu maju, mengangkat perisai dan memukul Sander Ye secara langsung. Ruang langsung retak membentuk jaring laba-laba, ini membuktikan betapa menakutkannya dia. Melihat pemuda itu menyerbu dengan perisai,
Sander Ye agak menyipitkan mata dan memblokirnya dengan pedang. Bang! Sander Ye mundur belasan kaki. Sesudah dia berhenti, sebuah tombak muncul. Di tombak itu, ujung tombak begitu tajam sehingga berpotensi mengalahkan ribuan prajurit. Itu sangat mengesankan. Sander Ye mundur dengan kaki kiri, menopang tubuh, lalu menusuk. Bang! Pedang dan tombak bergetar, ruang terbelah. Mata Sander Ye menyusut, karena sebuah bayangan muncul di belakangnya. Ada orang keempat. Orang keempat ini adalah pembunuh. Tapi pisau terbang melintas. Bang! Bayangan itu terpental belasan kaki, segera sesudah. Berhenti, dia menghilang seperti hantu. Orang yang beraksi adalah Aurora. Dia nggak beraksi karena takut ada sergapan. Fakta membuktikan bahwa dia benar. Sesudah ancaman dari belakang teratasi, Sander Ye maju dan menebas tombak. Bang! Pria bertombak langsung mundur belasan kaki. Sesudah berhenti, pria bertombak melirik lengannya yang mati rasa dan menyeringai, "Kamu memang jenius tiada taraf yang mampu membunuh Desnian. Untungnya, levelmu nggak tinggi, kalau nggak, kami nggak akan berani datang merebut hadiah." Sander Ye menatap pria bertombak dengan tenang. Pria bertombak hendak berbicara, tapi Sander Ye menghilang lagi. Tebasan membunuh dalam sekejap. Kali ini, targetnya adalah wanita mantra. Di antara orang-orang ini, wanita ini harus ditangani dulu. Melihat Sander Ye menyerangnya, wanita itu tampak tenang. Dia mengucapkan mantra lagi untuk secara paksa meningkatkan gravitasi ruang waktu. Pemuda berarmor berat itu berdiri di depan wanita itu. Dia meraung dan menangkis dengan perisai persegi. Bang! Pedang Sander Ye diblokir. Kekuatan yang kuat mengguncang lengan Sander Ye dan dia gemetar. Dia juga mundur. Kala itu, tangan wanita itu menunjuk ke arah Sander Ye, melambat. Bang! Dalam sekejap, gas misterius yang tak terhitung jumlahnya langsung terikat di sekitar Sander Ye. Kecepatan mundur Sander Ye melambat, pria bertombak menghilang, sinar dingin tiba di depan Sander Ye. Pria berarmor berat itu juga maju dan menabrak Sander Ye. Tabrakannya bagai tekanan gunung, momentumnya menakutkan. Di tempat, Sander Ye menyipitkan mata. Dia memegang erat energi pedang di tangan kanan, dan matanya selalu menatap wanita itu. Tepat ketika pria berarmor berat dan pria bertombak ke depan Sander Ye muncul di depan wanita itu seperti hantu. Melihat ini, mata wanita itu mengecil, patah, jelek. Sebuah pedang menusuk alis wanita itu, tubuh wanita itu bergetar. Lalu dia berujar dengan gemetar, melanggar aturan. Ketika pria bertombak melihatnya, ekspresinya berubah drastis. Dia segera berujar, "Tuan Muda Sander, mohon belas kasihan, kami bersedia bernegosiasi denganmu." Sander Ye menebas. Jelek. Kepala wanita itu langsung melayang. Sander Ye berbalik dan menatap pria bertombak itu. "Nggak mau diskusi, aku nggak senang, aku nggak bersedia." Bersambung.